Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Matematika Peminatan kelas 11. Kali ini kita akan membahas mengenai identitas trigonometri untuk sudut rangkap. Nah, perumusan sudut rangkap ini nanti bisa kita cari atau bisa kita tentukan dari rumus jumlah dan selisih dua sudut yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang pertama untuk sinus sudut rangkap. Di sini misalkan ada sebuah sudut A, berarti sudut rangkapnya menjadi 2A. Untuk sinus berarti jadi sinus 2A sama dengan bisa kita uraikan menjadi sin A ditambah A. Nah, sin A ditambah A ini kita bisa uraikan dengan menggunakan rumus jumlah sinus dua sudut, di mana untuk sin jumlah itu hasilnya adalah menjadi sin cos plus kosin ya. Jadi sin A cos A ditambah cos A sin A. Nah, sekarang untuk perkalian cos A dengan sin A ini kita bisa tukar tempatnya sehingga menjadi sin A cos A ditambah sin A cos A. Sehingga hasilnya menjadi 2 sin A cos A. Sehingga untuk rumus sinus sudut rangkap itu sin 2A adalah 2 sin A cos A. Itu yang pertama untuk sinus. Nah, sekarang yang kedua untuk kosinus sudut rangkap. Berarti cos 2A sama kita ubah dulu menjadi cos A ditambah A. Nah, perumusan untuk cos jumlah dua sudut adalah polanya menjadi cos sin sin, dimana kalau di sininya jumlah berarti di sininya jadi kurang, sehingga di sini kita uraikan menjadi cos A dikurangi sin A sin A. Untuk cos A dikali cos A hasilnya adalah cos kuadrat A, dan sin A kali sin A adalah sin kuadrat A. Sehingga cos 2A hasilnya cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ini untuk yang pertama. Ya, jadi ini perumusan untuk kosinus sudut rangkap yang pertama. Nah, di sini kita ingat-ingat dulu bahwa kita punya identitas trigonometri sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Dari bentuk ini kita bisa ubah menjadi sin kuadrat A sama dengan sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Yang kedua, untuk cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Nah, setelah itu nanti kedua bentuk ini akan kita substitusikan ke sini ya. Sehingga untuk cos 2A, nah yang pertama akan kita substitusikan atau akan kita ganti adalah yang sin kuadrat A-nya, yaitu menjadi 1 dikurangi cos kuadrat A. Sehingga di sini kita tuliskan menjadi cos kuadrat A dikurangi 1 dikurangi cos kuadrat A. Sehingga cos kuadrat A dikurangi 1, ini negatif kali negatif jadi positif, jadi ditambah cos kuadrat A. Sehingga ini menjadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, ini perumusan untuk sudut rangkap kosinus yang kedua. Kemudian sekarang yang ketiga, masih untuk kosinus sudut rangkap. Sekarang yang akan kita ganti adalah yang cos kuadrat A-nya dengan menggunakan 1 dikurangi sin kuadrat A. Nah, kita ubah menjadi 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Sehingga hasilnya adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, ini adalah perumusan untuk kosinus sudut rangkap yang ketiga. Jadi, untuk kosinus sudut rangkap ada 3 rumus. Yang pertama adalah cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Yang kedua, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Dan yang ketiga, cos 2A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Nah, sekarang yang ketiga untuk perumusan tangen sudut rangkap. Tangen sudut rangkap, tangen 2A sama kita ubah menjadi tangen A ditambah A. Nah, sekarang kita uraikan dengan menggunakan rumus jumlah sudut untuk tangen, yaitu menjadi tangen A ditambah tangen A per 1 dikurangi tangen A dikali tangen A. Sehingga hasilnya menjadi 2 tangen A per 1 dikurangi tangen kuadrat A. Sehingga rumus sudut rangkap untuk tangen adalah tangen 2A sama dengan 2 tangen A per 1 dikurangi tangen kuadrat A.
Nah, sekarang kita bahas untuk contoh-contoh soalnya. Yang pertama, di sini ada persoalan diketahui sin A sama dengan 5/13 dengan A-nya adalah sudut lancip. Tentukan nilai dari sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama di sini karena diketahuinya sin A sama dengan 5/13, kita bisa menggunakan bantuan untuk mencari cos A dan juga tangen A. Kita gunakan dari bentuk segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini sudutnya, kemudian karena yang diketahuinya sin A yaitu 5/13, di mana 5/13 ini adalah perbandingan untuk sisi depan dan sisi miring. Nah, sehingga kita bisa cari sisi sampingnya nanti dengan menggunakan perumusan Pythagoras, atau kalau misalkan yang sudah hafal untuk yang triple Pythagoras, untuk 5 dan 13 di sini pasangannya adalah 12. Nah, sehingga untuk cos A-nya itu adalah 12/13 dan tangen A-nya 5/12. Nah, ya. Sehingga kita bisa cari untuk sin 2A. Sin 2A tadi hasilnya adalah menjadi 2 sin A cos A. Sehingga kita tinggal substitusikan nilai-nilainya, yaitu menjadi 2 dikali sin A-nya 5/13, cos A-nya 12/13. Sehingga hasilnya adalah 120/169. Kemudian yang kedua, untuk cos 2A kita bisa gunakan salah satu rumusnya, di mana di sini yang digunakan adalah cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Sehingga hasilnya di sini menjadi 12/13 kuadrat dikurangi 5/13 kuadrat. Hasilnya menjadi 119/169. Kemudian untuk tangen 2A, kalau kita menggunakan rumus sudut rangkap, di sini tangen 2A-nya menjadi 2 tangen A per 1 dikurangi tangen kuadrat A. Nanti tinggal disubstitusikan nilai untuk tangen A-nya di sini adalah 5/12. Nah, kita bisa pakai alternatif yang lain, karena di sini sebelumnya kita sudah mencari sin 2A dan cos 2A, kita bisa ubah untuk tangen 2A itu menjadi sin 2A per cos 2A, karena sudah dicari sebelumnya. Nah, untuk sin 2A ini adalah 120/169. Kemudian untuk cos 2A adalah 119/169. Kemudian di sini karena dibagi, berarti kan di sini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian, di mana yang cos 2A-nya menjadi terbalik, yaitu menjadi 169/119, sehingga di sini untuk tangen 2A hasil akhirnya adalah 120/119. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini ada persoalan nilai dari 2 sin 22,5 derajat kali cos 22,5 derajat adalah. Nah, kita perlu ingat-ingat bahwa tadi di perumusan sudut rangkap yang pertama untuk sin 2A itu adalah menjadi 2 sin A cos A. Nah, ini bentuknya ini kan sama 2 sin 22,5 cos 22,5. Berarti di sini kita mempunyai sudut A-nya adalah 22,5 derajat. Berarti bentuk 2 sin 22,5 cos 22,5 bisa kita ubah menjadi sin 2A, di mana A-nya adalah 22,5 derajat. Berarti di sini sama dengan sin 2 dikali 22,5 derajat. Nah, 2 dikali 22,5 itu menjadi sin 45 derajat, di mana sin 45 derajat hasilnya adalah setengah akar 2. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Di sini soal yang serupa dengan soal nomor 2 ya. Di sini ada 2 sin 52,5 derajat cos 52,5 derajat. Nah, di sini kita lihat lagi 2 sin cos ini adalah untuk sinus sudut rangkap, sehingga penyelesaiannya di sini menjadi sin 2 dikali 52,5 derajat. Ya, ini berarti untuk sinus sudut rangkap. Sehingga di sini hasilnya menjadi sin 105 derajat dari 2 dikali 52,5. Nah, untuk 105 derajat ini karena dia bukan sudut istimewa,
Berarti kita bisa ubah lagi menjadi sin 60 ditambah 45. Di sini kita gunakan rumus jumlah untuk sinus, yaitu kita ubah menjadi sin cos sin, ya, sin 60 cos 45 ditambah cos 60 sin 45. Hasilnya adalah setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ditambah setengah kali setengah akar 2. Hasilnya di sini menjadi 1/4 dikalikan akar 6 ditambah akar 2. Kemudian contoh soal yang keempat. Di sini ada persoalan nilai dari 1 dikurangi 2 sin kuadrat 67,5 derajat. Nah, kalian harus tahu ya untuk setiap rumus-rumus sudut rangkap untuk sin, untuk cos, dan juga untuk tangen. Di sini kalau kita lihat di sini bentuknya adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat. Ini untuk satu sudutnya, misalkan sudut A. 1 dikurangi 2 sin kuadrat A itu adalah untuk rumus kosinus sudut rangkap. Berarti ini sama saja dengan kosinus 2A, di mana A-nya adalah 67,5. Berarti bisa kita ubah 1 dikurangi 2 sin kuadrat 67,5 derajat itu menjadi cos 2 dikali 67,5 derajat. Nah, 2 dikali 67,5 derajat hasilnya adalah cos 135 derajat. Nah, sekarang 135 derajat ini adalah sudut istimewa di kuadran ke-2, sehingga hasilnya bisa kita uraikan, di mana cos 135 ini menjadi cos 180 dikurangi 45. Hasilnya adalah sama dengan negatif cos 45 derajat. Kenapa negatif? Karena 135 itu berada di kuadran 2, di mana di kuadran 2 itu untuk cos itu bernilai negatif, sehingga di sini hasilnya menjadi negatif cos 45 derajat. Hasilnya adalah negatif setengah akar 2. Nah, sekarang yang terakhir untuk contoh soal yang kelima. Di sini ada persoalan nilai dari cos 1/8 V adalah, nah, langkah pertamanya di sini 1/8 V, kalau kita ubah nilainya 1/8 V itu menjadi 180 dibagi 8 adalah 22,5. Nah, kita bisa gunakan alternatif karena di sini akan dicarinya adalah nilai dari cos. Kita bisa gunakan rumus cos sudut rangkap, ya, di mana cos 2A ini menjadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, kenapa kita gunakan rumus yang ini? Karena kalau untuk rumus yang lain, misalkan untuk yang cos kuadrat A kurangi sin kuadrat A, kita tidak punya nilai sin kuadrat A-nya, ya. Dan satu lagi, kalau untuk yang cos 2A sama dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat A sama, kita tidak punya nilai sinnya karena di sini yang adanya itu adalah untuk yang cos. Berarti nah, di sini misalkan untuk nilai A-nya di sini adalah 1/8 V, maka untuk cos 2A-nya di sini bisa kita ganti menjadi cos 2 dikali 1/8 V sama dengan 2 cos kuadrat A-nya kita ganti jadi 1/8 V kurangi 1. Nah, di sini 2 dikali 1/8 V sama saja dengan 2 dikali 1/8 itu kan menjadi 1/4. Berarti 1/4 V, 1/4-nya dari 180 itu adalah nanti 1/4 V sama dengan berapa? 45 derajat. Ya, berarti cos 1/4 Pi-nya yang ini bisa kita ubah menjadi nilainya setengah akar 2. 1/4 Pi itu 45 derajat. Cos 45 derajat setengah akar 2 sama dengan 2 cos kuadrat 1/8 Pi kurangi 1. Nah, sekarang di sini ini karena yang akan kita cari adalah cos 1/8 Pi, di sini masih ada 2, sehingga ini semuanya kita bagi dulu dengan 2, sehingga hasilnya menjadi 1/4 akar 2 sama dengan cos kuadrat 1/8 V kurangi setengah. Nah, setelah itu kita ubah bentuknya di sini menjadi cos kuadrat Pi sama dengan 1/4 akar 2 ditambah setengah. Nah, karena yang akan dicari adalah nilai dari cos 1/8 V, sedangkan di sini yang adanya adalah cos kuadrat 1/8 V, sehingga untuk cos 1/8 V itu menjadi akar dari 1/4 akar 2 ditambah
Nah, bentuk yang setengah ini kita ubah menjadi 2/4 karena untuk memudahkan supaya nanti sama ada perempatnya ya, sehingga nah kita ubah lagi penulisannya menjadi cos 1/8 V itu sama dengan akar dari 1/4 dikalikan akar 2 ditambah 2. Nah, nanti akar 1/4-nya bisa kita sederhanakan menjadi cos 1/8 V sama dengan akar 1/4-nya adalah 1/2 menjadi akar dari akar 2 ditambah 2. Sehingga hasilnya untuk cos 1/8 V ini adalah setengah akar dari akar 2 ditambah 2. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.